kemarin gua ngeliat di lantai 4 tuh ada orang, terus kayak gini, lihat deh, gua videoin. Serius? Bahaya. Guys, Ada hot news. Apa itu? ada orang berantem di lantai 4. Tunggu dulu, itu mahasiswa atau staff? Mahasiswa. Wow, ini bisa banget jadi headline berita kita buat nanti malam. Coba. Mereka maba tahu. Oh, sumpah? Iya. Tunggu dulu, kalau ini kasus di bawah umur, berarti kita harus cek detailnya. Oh ya, kita harus wawancara orang tua sama Komdisma gak sih? Boleh. Oke, gue hubungin Komdismanya dulu ya. Boleh. Iya, halo Bu. Tadi ada kasus ini pembulian gitu di depan kamar mandi. Saya harus ngehubungin ke siapa ya Bu? Siapa yang harus saya temuin di Komdisma? Dan bisa nggak ya saya temuin di sore ini? Siang Ibu. Kamu tadi yang nelpon saya ya? Dari tim jurnal? Iya betul, saya yang tadi nelpon Ibu. Kebetulan ada temuan kasus kekerasan. Nah hari ini saya pengen ngewawancara Ibu nih soal gimana sih kira-kira tindakan dari Komdisma kalau ada kasus kayak gitu. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih, ada saksi yang menyaksikan kejadian itu nggak? Kebetulan ada Bu, dan saksinya menemui saya secara pribadi kemarin. Terus apa yang dia bilang? Kebetulan saksi itu menyertakan bukti Bu berupa video dan foto. Ada videonya. Di saksinya Ibu kebetulan. Kalau boleh saya bisa nggak ya ketemu sama saksinya? Oh boleh Ibu, boleh sekali, nanti akan saya sampaikan ke saksinya. Cuman hari ini kita wawancara dulu karena berita ini akan dinaikkan ke redaktur nanti malam Ibu. Sebelumnya saya nggak mau tahu, pokoknya saya mau ketemu dulu sama saksinya karena saya berharap berita ini nggak tersebar keluar kampus. Karena kalau sampai keluar kampus kita akan dipandang jelek. Bu, tapi kan ini harus Nggak bisa, pokoknya saya mau ketemu dulu sama saksinya. Ibu, tapi kan Pokoknya saya mau ketemu dulu ya sama saksinya. Saya ada kegiatan yang lain. Ibu. Permisi Ibu, Ibu yang manggil saya bukan ya? Kamu yang saksi kekerasan itu ya? Iya Ibu. Boleh duduk? Ya. Saya mau nanya-nanya sedikit ya. Boleh Ibu. Saya mau nanya-nanya sedikit ya. Kamu kan sebagai saksi ya. Tadi saya juga udah ketemu sama tim jurnalis. Jadi saya mau ketemu sama kamu sebagai saksi. Boleh gak ceritain gimana kejadiannya? Boleh Ibu. Sebenarnya saya nggak tahu ya persisnya kayak gimana, karena saya cuma lagi naik dari tangga doang. Terus tiba-tiba saya lihat ke kiri ada kekerasan kayak gitu, dan saya juga nggak tahu atas dasar apa sih pelaku tersebut sih Bu. Kamu ada videonya? Iya Ibu, saya ngerekam. Saya boleh lihat kan? Boleh. Yang ini. Ini kamu kenal sama korban ya? Enggak Ibu. Saya boleh minta tolong nggak ya? Kenapa ya Bu? Saya mau video itu dihapus. Kenapa dihapus Bu? Karena kalau video ini sampai kesebar keluar kampus kita akan dipandang jelek sama orang-orang. Tapi kan ini bisa jadi bukti Bu. Maka dari itu, saya mau video ini dihapus. Kenapa kayak gitu Bu? Ini kan teman kami juga. Ya kalau gitu, karena di sini korbannya terlihat, saya akan ngajak ngobrol korbannya, terus masalahnya bakal diselesain secara diam-diam. Jadi video ini nggak usah disebarluaskan. Lo tau nggak? Masa tadi kan gue dipanggil. Iya, terus? Dia minta suruh hapus videonya. Lah kok gitu? Nanti gue bilangin ke Pemret sama teman-teman jurnalis deh. Makasih ya Na udah bilang. Baik, halo Kak, kenalin, aku Aldi, Ya. temennya Farah yang kemarin. Jadi kita berdua tuh sama-sama jurnalistik, ingin mendalami kasus ini. Sebelumnya kakak boleh kenalin diri gak? Tapi nanti akan disamarin kan ya? Iya Kak, ini kita cuma buat catatan aja kok. Tuh aku mau nanyain tentang kejelasan kronologinya dong, kalau boleh tahu. Kejadian itu kemarin di lantai 4. Terus aku ngeliat ada 2 orang berantem, gak tahu itu pembulian, gak tahu itu kekerasan. Aku lihat dari situ doang sih Kak. Terus Dan- kira-kira itu dia maba kah atau emang? Nah setelah aku putar videonya, dan ternyata juga dia itu teman satu angkatan kita. Dia dari prodi lain. Wah. Terus kira-kira ada yang berdarah atau sampai gimana gitu nggak Kak? Kalau itu kurang tahu Kak, karena aku cuma bisa sampai video, dan itu juga ngumpet-ngumpet.
Berarti kakak setelah ngevideoin langsung pergi gitu aja ya? Iya. Kalau nggak salah sih namanya Deo deh kak. Oh Deo ya kak. Tapi kira-kira kakak tahu nggak kabar terbaru tentang si Deo ini? Kalau kabar Deo sih aku kurang tahu ya, karena aku nggak begitu deket, jadi aku cuma kenal aja. Kalau si pembulinya kira-kira dia bagaimana kak? Nah itu nggak kelihatan, jadi aku nggak tahu itu siapa. Gitu ya. Oke. Tapi semua informasi udah aku catat sih kak. Masalah kronologi siapanya, tapi semuanya aman kita akan tutupi. Dan kalau gitu terima kasih kak atas waktunya karena wawancara ini. Terima kasih kak. Halo kak, selamat siang. Halo. Kenalin, aku Aldi dari tim jurnalistik. Ingin bertanya sedikit tentang kronologi kakak kemarin. Kira-kira kakak berkenan nggak ya? Gimana ya kak, kalau aku ceritain ini di sini terus nanti ini bakal dipublikasiin ya kak, kan nanti orang yang ngelakuin itu pasti bakal tahu ya kak. Terus gimana itu kak? Tenang aja, semuanya kita samarin kok dan nama kakak juga akan aman. Kalau misalkan kakak nggak mau dipublikasi, bagaimana kita buat memecahkan kasus ini kak? Nanti akan banyak korban yang berjatuhan juga, bakalan banyak orang-orang yang ngebully tanpa sebab juga kak. Gimana? Baik nih kak, boleh? Jadi bener nih kak, boleh kak? Boleh kak. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama saya Deo. Lalu kira-kira kenapa sih kak? Kok bisa sampai digebukin seperti itu? Saya kurang tahu ya kak, pokoknya itu saya baru selesai keluar dari kamar mandi, terus tiba-tiba saya dipukulin itu kak, sampai nggak sadar. Saya sadar-sadar udah di poliklinik kak. Tapi untuk sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, kira-kira perlakuan kakak apakah ada yang menimbulkan permasalahan ke dia atau enggak, atau bagaimana kak? Saya sih merasanya nggak ada sih kak. Terus kalau misalkan dia, apakah dia punya dendam pribadi sama kakak? Kurang tahu deh kalau itu kak. Jadi emang kejadiannya tiba-tiba aja gitu kak? Iya kak, tiba-tiba. Oke. Terus untuk kakak nggak sadarkan dirinya kalau kakak inget tuh berapa hari kak atau berapa jam aja? Cuma beberapa jam kok kak dari kejadiannya. Oh gitu. Terus apakah ada luka atau hal yang serius? Cuman memar sedikit aja sih kak. Oke. Tapi kira-kira kakak tahu nggak mukanya seperti apa? Duh, aku mukanya lupa sih kak, karena itu benar-benar cepat kejadiannya. Saya baru keluar dari kamar mandi, terus tiba-tiba udah dipukulin sampai nggak sadar. Oke, baik. Sebenarnya itu aja sih kak yang pengen aku tanyain, karena kronologinya juga sudah jelas banget kakak ngejelasinnya. Terima kasih atas waktunya, dan juga ini bakalan kita simpen baik-baik dan juga tidak akan sampai bocor kemana-mana kak. Yep. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Iya. Mari kak. Mari. Farah, kemarin kasusnya kayak mana? Jujur belum tahu perkembangannya. Siapa sih yang ngeliput? Si Aldi bukannya? Iya kan Aldi kan jadinya. Nah ini orangnya nih. Aku dapat informasi terbaru. Apa coba? Jadi tadi kan aku tuh habis mewawancarain 2 orang ya, yang saksi sama si korban. Oh, Ini informasinya udah ada semua nih. oke. Dari tadi tuh aku bilang gimana kalau misalnya aku blur gitu kan. Tadi aku bilang izin Terus? kak, aku blur ya, tenang aja kok kak, supaya mereka ngasih informasinya tuh ke kita. Iya. Terus mereka semua kayak oh iya boleh kak, boleh Iya. gitu. Tapi gimana supaya berita kita bagus, sensasional, dan biar di mana-mana kita nggak usah blur. Tunggu dulu. Kalau semisalnya kamu nggak ngeblur semuanya dari suara sampai wajahnya, kita bisa melanggar pasal 5 etika profesi yang menyebutkan bahwa kita harus menutupi identitas dari korban. Iya, belum lagi aku kan yang ngurus di bagian website buat nulis artikelnya. Kita juga harus nyensor namanya. Kita gak boleh nyebut namanya di. Tapi supaya lebih gong gitu loh. Jangan gitu, kasihan dong sama korbannya nanti. Iya, belum lagi kalau dia nanti diincar sama pelakunya. Betul. Terus saksinya nanti didatengin. Belum lagi hal yang kayak gitu di. Terus belum lagi kita bisa dapat pembekuan karena kita ngelanggar etika. Resikonya terlalu panjang Gede banget di. dan besar sekali. Gitu ya. Ya udah deh. Berarti kita tetap ngeblur ya. Iya, betul. belum lagi kemarin pas aku ketemu sama Kondisma, kita diminta take down. Kok bisa? Makanya mending kita samarin aja identitasnya.
Boleh deh. Udah kalau gitu kita samarin aja semuanya. Oke, Ya. kalau Kita gitu jaga aku privasi. bilang ke anak website dulu ya. Boleh. Iya. Aku juga mau ngedit berarti nih. Oke, Ya, dadah. terima kasih ya, Bu. semuanya, iya. Gimana tadi yang di IG? Aman. Aman dong. Kalau kamu gimana itu yang di website? Aman. Udah kok, namanya udah clear, foto juga udah aman. Nah, buat teman-teman, jangan lupa taati dan patuhi etika jurnalistik pasal 5. See you.